Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kita membuat semacam prediksi aja teman-teman ya, prediksi kira-kira materi soal apa yang akan dicetkan untuk P2 dan P3 di P3K Guru 2023 berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa untuk P2 dan P3 tes catnya itu adalah materi soal observasi. Jadi kita coba buat prediksi rincian materinya berdasarkan P3K tahun lalu Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa seleksi cat UNBK P2 dan P3 itu menjadi penentu kelulusan ya untuk P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023 ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa cek prediksi materi soalnya untuk tes cat UNBK P2 dan P3. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Bapak Ibu to the point ya. Di sini kami bahas sedikit ya prediksi materinya untuk soal cat UNBK P2 dan P3 ini masih terbatas prediksi aja Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja benar, bisa saja salah ya, karena kita mengambil rujukan observasi di tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu ya. Belum ada Juknis P3K Guru 2023, itu yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum menonton video ini lebih lanjut lagi. Langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk seleksi cat UNBK untuk P2 dan P3, P3K Guru 2023, cat UNBK khusus untuk P2 dan P3 itu berbeda dengan cat UNBK untuk pelamar P4 atau pelamar umum. Kalau cat UNBK itu untuk P2 dan P3 ada beberapa keistimewaan. Nah, jadi siapa saja Bapak Ibu, kita lihat ada 4 hal yang harus Bapak Ibu ketahui terkait dengan seleksi cat UNBK P2 dan P3. Yang pertama adalah untuk P2 dan P3 TP dan pendaftar baru ya. Jadi untuk pendaftar baru yang masuk kategori P2 P3 dan yang tanpa penempatan itu akan mengikuti seleksi cat UNBK di tahun 2023 di seleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu. Kemudian nantinya itu untuk soal-soal cat UNBK P2 dan P3 itu akan menggunakan soal observasi Bapak Ibu ya. Itu akan menggunakan soal observasi. Jadi kalau menggunakan soal observasi berarti itu menggunakan penilaian diri sendiri. Makanya kami mencoba membuat prediksi. Kami pikirkan bahwa kemungkinan materi soalnya itu tidak jauh berbeda dengan soal observasi di tahun 2022 yang dilakukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Tapi yang membedakan di sini adalah bahwa kita menggunakan observasi diri sendiri. Jadi bentuk soalnya itu relatif sama Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengobservasi diri sendiri ya. Jadi Bapak Ibu akan mengobservasi diri sendiri nanti di tes cat UNBK ya. Kemudian nantinya yang poin keempat sekaligus menjadi poin penentu bahwasanya untuk hasil observasi itu akan menjadi sebagai penentu kelulusan Bapak Ibu di seleksi P3K Guru 2023. Nah, seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu. Kita bisa berpikir bahwa soal-soal cat UNBK untuk P2 dan P3 kan observasi penilaian diri sendiri. Berarti bentuk soal dan materinya kemungkinan itu tidak jauh berbeda dengan soal observasi P3K di tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu ya. Itu yang bisa menjadi rujukan dan patokan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini untuk nantinya Bapak Ibu perlu ketahui di seleksi observasi nantinya jika masih ada ketersediaan formasi setelah penempatan seluruh P1 di P3K Guru 2023, maka Bapak Ibu yang masuk P2 dan P3 akan mengikuti tes cat UNBK dengan materi soal observasi. Nah, yang mana kita lihat tahun 2022 jumlah guru honorer negeri yang mengikuti seleksi observasi itu mencapai 724.029 Bapak Ibu, tapi sudah banyak yang lulus sih sebenarnya ya. Jadi
sisanya nanti itulah yang akan mengikuti tes CAT UNBK, baik itu yang tanpa penempatan atau pendaftar baru yang masuk dalam kategori persyaratan P2 dan P3. Nah, jika masih tersedia formasi baru dilaksanakan yang namanya tes seleksi tes ya, CAT UNBK untuk pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami sih sebenarnya terkait dengan informasi menarik yang kami sampaikan pada hari ini. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa ya untuk P2 dan P3 di P3K 2023 ikut tes CAT UNBK dan materi soalnya itu adalah seputar penilaian diri sendiri atau observasi. Jadi nantinya Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak akan dites seperti matematika, kimia, wawancara, manajerial, sosiokultural atau soal-soal teknis. Itu tidak seperti itu tes CAT UNBK-nya nanti untuk P2 dan P3. Karena Bapak Ibu adalah pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, maka materi soalnya nanti itu sama dengan yang di P3K 2022 yaitu materi observasi. Tapi membedakan nantinya itu akan ada penilaian diri sendiri, Bapak Ibu yang menilai diri sendiri atau dikenal dengan seleksi observasi. Seperti itu ya. Nah, nantinya untuk urutan penempatan P2 dan P3 Bapak Ibu guru yang terhormat, bagi P2 dan P3 itu berdasarkan status prioritas ya. Jadi berdasarkan status prioritas dulu. Misalkan dalam satu sekolah ada sekolah A, kemudian formasinya 1, pelamarnya 2, 1 P2, 1 P3, maka yang diangkat dulu yang P2. Tapi kalau sama-sama P3 maka yang dilihat adalah perengkingan nilai hasil CAT UNBK-nya. Seperti itu ya. Jadi untuk urutan penempatan P2 dan P3 ada dua Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan status prioritas dan yang kedua itu adalah berdasarkan perengkingan nilai jika status prioritasnya sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang terakhir mungkin ini Bapak Ibu. Nah, terkait dengan materi soal, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di tahun 2022 yang lalu untuk observasi itu ada 4 penilaian kesesuaian. Yang pertama kualifikasi akademik, kemudian kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang, seleksi wawancara, yaitu mempertimbangkan integritas dan moralitas. Jadi kemungkinan besar nantinya Bapak Ibu ya, materi soal observasi Bapak Ibu itu tidak akan jauh-jauh berbeda dari materi soal observasi tahun 2022. Maksudnya bentuk soalnya hampir sama ya, karena sama-sama penilaian Bapak Ibu. Sama-sama penilaian, cuman yang membedakan kemarin itu cuman observernya. Jadi nanti yang menjadi observer adalah Bapak Ibu sendiri yang menilai diri sendiri, tapi soalnya itu adalah materi observasi. Jadi tentunya nantinya di materi soalnya nanti itu pasti akan ada yang membahas mengenai bagaimana latar belakang pendidikan Bapak Ibu, pasti ada materi soalnya seperti itu. Kemudian masalah kepribadian, masalah sosial, pedagogik, profesional, itu masuk semua dalam observasi Bapak Ibu. Kemudian berikutnya itu ada yang namanya orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inisiatif kerja dan kerjasama, itu masuk semua untuk penilaian observasi seorang guru P2 dan P3, termasuk misalnya bagaimana pelayanan kita di masyarakat, di sekolah, komitmen kita di sekolah, inisiatif kerja kita. Nantinya itu akan ada penilaian diri sendiri yang Bapak Ibu jawab di tes CAT UNBK seperti ini. Kemudian pemeriksaan latar belakang atau background check itu hampir ada juga teman-teman, dipastikan ya. Kenapa? Meskipun kami membuat prediksi tapi tidak akan jauh-jauh dari sini Bapak Ibu. Misalkan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psiktoprika dan zat adiktifnya, ini perlu diteskan untuk seorang guru ya. Dan ini masuk dalam kategori pemeriksa latar belakang P2 dan P3. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah bocoran materi soalnya. Ini menjadi prediksi terbaik kami. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.